البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-babul hadiyah asyar, bab yang ke-11. La tastaqbilu la tustaqbalul qiblatu bi ghaitin aw baul, yaitu tidak boleh menghadap ke kiblat tatkala buang air besar atau buang air kecil, berak dan ataupun kencing. Illa indal bina, kecuali kalau di dalam bangunan, di dalam bilik tandas, bilik air itu. Kalau Indonesia sama ya, intinya kamar kecil. Jidarin au nahwih, berupa dinding, yaitu di balik dinding atau yang seperti itu. Pria Apa ini? bisa pria. Iya, ini untuk pria, itu untuk wanita, laki-laki, perempuan. Bisa lelaki. Iya. Tayyib. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah yaitu dilarangnya kita buang hajat menghala ke kiblat. Demikian pula apa? Membelakangi kiblat menurut hadis yang nanti disebutkan. Kecuali apabila di dalam bangunan, maka tidak lagi terlarang. Sebagian mengatakan makruh dan sebagainya. Ini memang khilaf banyak terkait dengan masalah ini. Tayyib. Kita baca hadisnya, dibaca hadisnya atau enggak ya? Kalau Al-Hafidh sebelum masuk ke hadisnya, beliau membahas ini panjang lebar, sangat panjang pembahasannya. Sebelum masuk ke hadisnya, baru mensyarah apa? Tajuknya ini. Karena sebagian ulama menyatakan berarti ini hukumnya adalah haram. Sama saja, yaitu di dalam bangunan ataupun di luar bangunan, ini mutlak terlarang. Nah, yang lain mengatakan kemutlakannya itu sudah dikhususkan dengan hadis Ibni Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yaitu apa? Ibnu Umar mengatakan raqaitu yauman ala baiti Hafsah fa ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbira, yaitu apa? Mustaqbilal qiblah mustadbira asyam. Yaitu suatu hari saya pernah naik ke atas rumah Hafsah saudarinya. Kemudian kebetulan saya melihat Rasulullah sedang buang hajat di dalam rumah itu. Mungkin apa? Di bilik air. Hafsah ada fasiliti bilik air, boleh jadi. Nah, Nabi menghadap ke kiblat dan membelakangi Baitul Maqdis, membelakangi Syam. Nah, ini berarti apa? Kata para ulama menunjukkan bahwasanya terlarangnya menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat misalkan tatkala buang hajat itu dikhususkan dengan dalil Ibnu Umar. Jadi kalau di luar, nah itu memang terlarang. Tapi kalau di dalam bangunan sudah ditutup oleh bangunan, sudah dihalang oleh bangunan. Hanya saja sebagian ulama mengatakan hatta walaupun kita di luar bangunan, bukankah hakikatnya kita tidak langsung menghadap ke kiblat? Karena apa? Nun jauh di sana sudah dihalang oleh gunung, dihalang oleh rumah, atau dihalang oleh pepohonan. Sehingga hakikatnya antara kita dengan Ka'bah sudah ada penghalang. Jadi tak ada bezanya antara di luar bangunan dan di dalam bangunan. Ini hujah kuat sekali juga. Kata mereka, apa bezanya kalau begitu antara di dalam bangunan dan di luar bangunan? Prakteknya Nabi di dalam bangunan menghadap ke Ka'bah juga, hanya saja dihalangi oleh dinding. Sementara kalau kita di luar, hakikatnya ada penghalang juga, yaitu nun jauh di sana. Jelas antara kita dengan Ka'bah ada entah gunung apa saja itu, ada bangunan gedung-gedung tinggi atau pepohonan atau apa. Tetap tidak langsung kita ini hakikatnya menghala ke kiblat, ke Ka'bah. Sudah banyak penghalang. Macam sutroh tak boleh ya, sutroh. Nah itu hakikatnya ini kan sutroh jadinya, ada dinding, ada apa. Sebagian ulama yang lain mengatakan betul, dimanapun kita berada, kecuali kalau betul-betul di depan Ka'bah, itu mau kena pukul orang kalau kita buang hajat di situ tentunya. Tapi hakikatnya dimanapun kita berada, di luar ataupun di dalam bangunan, hakikatnya kita tidak langsung menghala ke Ka'bah.
Sehingga memang apa? Sehingga apa bezanya antara di luar bangunan dan dalam bangunan? Sama-sama tidak langsung menghala ke Ka'bah. Jadi sebenarnya sama saja. Tapi ulama sebagian mengatakan tidak demikian. Yaitu kalau kita di dalam bilik air kita tahu yang namanya bilik air itu adalah tempat berkumpulnya para syaitan. Maka sama sekali secara tradisional, secara uruf tidak dikatakan dinding yang itu adalah sebagai kiblat. Karena ini tempat najis, memang bukan tempat ibadah. Maka dinding yang menghalangi kita dengan Ka'bah memang tidak dikatakan sebagai kiblat. Bisa kalau apa kita dalam masjid, walaupun kita terhalang kiblat, tapi dinding yang menghalangi kita dikatakan kiblat, dan itu ma'ruf. Antara Nabi dengan kiblat jaraknya adalah 3 dhira'. Padahal kiblatnya di mana? Kiblatnya di Mekah. Tapi tatkala Nabi di Madinah dihalang oleh dinding masjid, dinding masjid dikatakan kiblat, tak masalah. Sementara kalau dinding bilik air tidak dikatakan kiblat karena memang itu bukan tempat ibadah, itu tempat dekat sekali dengan najis. Jadi memang tetap tidak sama antara di dalam bilik air dan di luar bilik air. Makanya fikih Bukhari ini lebih tepat, yaitu yang terlarang, tapi terlarangnya pun tidak sampai haram, makruh, itu hanyalah kalau di luar. Karena hukum dohirnya dia kalau menghala ke sebelah sana ya memang menghala ke kiblat namanya. Karena hukum dohirnya dia tidak ada dinding yang menghalang yang di dekat dia. Tidak dikatakan punya sutroh dan sebagainya. Nah, tapi kalau di dalam bangunan terang-terangan hukum dohirnya dia sudah ada penghalang, sudah ada sutroh yang menghalangi antara dia dengan Ka'bah atau sebaliknya menghalangi dia dengan Baitul Maqdis. Jadi tetap tidak sama antara di luar bangunan dan di dalam bangunan. Maka fikih Bukhari memang lebih tepat. Dan ditambah dengan satu hadis lagi, yaitu hadis Jabir radhiyallahu an, yang mana beliau mengatakan Nabi mengatakan jangan menghala ke kiblat atau membelakangi kiblat kalau berak atau buang air kecil. Lalu Jabir mengatakan 1 tahun sebelum Nabi wafat saya melihat beliau buang air kecil menghala ke kiblat. Jelas bukan betul-betul kiblat yaitu Ka'bah, beliau ada di Madinah dan beliau ada di bangunan. Maka ini mengisyaratkan, sebagian mengatakan tidak disebutkan bangunan berarti hukum dohirnya adalah tidak ada bangunan. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya larangan yang ada di hadis kita nanti kalau kita baca hadis Abi Ayyub itu sudah yaitu sudah dikhususkan dengan hadis Jabir. Menunjukkan larangannya tidak sampai haram tapi makruh saja kalau di luar bangunan. Kalau di dalam bangunan sudah bahkan lebih melemah lagi kemakruhannya. Memang khilafnya banyak. Tentunya lebih selamatnya memang kita kalau membuat bilik tandas, bilik air, kamar kecil jangan menghala ke kiblat, jangan membelakangi kiblat. Intinya masih banyak arah yang lain, agak serong sedikit atau apa. Itu lebih selamat. Tapi kalaupun misalkan kita mungkin di dalam hotel atau apa, ternyata menghalangnya ke kiblat bilik airnya, tak masalah karena dalil yang ada itu sudah saling menjelaskan. Dalil ini dikhususkan oleh dalil yang itu dan sebagainya. Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan hadisnya. Qala Al-Bukhari rahimahullah al-haditsur rabi' wal arba'un ba'dal mi'ah 144. Haddatsana Adam, qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b. Qala haddatsana Zuhri an Atha ibni Yazid Al-Laitsi an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukumul gha'it, apabila salah seorang dari kalian mendatangi tempat buang hajat, fala yastaqbilil qiblah, maka janganlah dia menghala ke kiblat, wala yuwalliha zahrah, jangan pula membelakangi kiblat dengan tulang belakangnya. Jadi jangan menghadap ke sana dan jangan pula membelakangi sana, tapi carilah arah-arah yang lain. Syarriqu au gharribu, tapi ke arah timur lah atau ke arah barat lah, intinya hindari ke arah Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Hadisnya muttafaqun alaih. Baik, ini Imam Bukhari meriwayatkan dari guru beliau dan ini terulang Adam. Beliau adalah Abdul Hasan Adam bin Abi Iyas. Beliau adalah Al-Asqalani dari apa? Asqalan mana itu? Mesir, Siqatun Sabat.
Qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'ib, Ibnu Abi Dhi'ib Abdul Haris, Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Mughirah Al-Madani. Baik. Siqatan sabtun qawwalun bil haqq. Beliau memang sangat pemberani kalau amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan kepada pemerintah. Ma'ruf memang sangat jujur beliau, tapi bukan berarti kasar mencaci pemerintah, bukan. Qala haddatsana Zuhri sudah terulang-ulang Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdullah ibni Syihab Az-Zuhri. Abu Zibi ini serigala. Ibnu Abi Dhi'ib ya, itu entah kuliah dari datuk atas itu. Muhammad ibnu Abdurrahman ibni Mughirah ibni Abil Haris ibni Abi Dhi'ib atas. Entah bagaimana cerita datuknya dulunya. Serigala jadian. Tak tahu, mungkin penakluk serigala, tak tahu, di gurun pasir. Baik. Anak Atha ibni Yazid Al-Laisi Abu Muhammad, Atha bin Yazid Al-Laisi Ad-Dimashqi, siqatun sabat. An Abi Ayyub Al-Ansari, nama beliau adalah Khalid bin Zaid Al-Khazraji Al-Ansari. Baik. Nah, beliau ini ikut perang Nabi semuanya, yaitu apa? Perang Badar dan seterusnya, semuanya beliau ikut. Rasulullah SAW tatkala beliau masuk ke Madinah, beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama sebulan sampai Masjid Nabawi selesai dibangun. Lalu beliau membangun rumah di dekat Masjid Nabawi situ, di sampingnya itu. Nah, inilah Abu Ayyub, jasanya sangat banyak. Dan beliau terus ikut berperang di masa pemerintahan Abu Bakar, pemerintahan Umar, pemerintahan Utsman. Demikian pula pada pemerintahan Ali, beliau berperang membantu Ali melawan orang-orang Khawarij, perang Nahrawan itu. Nah, kemudian pada masa pemerintahan berikutnya, anda lupa, yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, beliau ikut berperang melawan orang-orang Romawi di Konstantinia sampai beliau wafat, tapi bukan karena terbunuh, tapi wafat mungkin sakit atau ya sudah tua memang. Sampai kemudian jenazah beliau dimakamkan di bawah, di dekat benteng Romawi di sana. Nah, orang-orang Romawi tawasul dengan jasad beliau. Ini jahilnya mereka. Tapi apa mereka tahu? Oh, ini wali besar, sahabat Nabi Muhammad. Ini Abu Ayyub. Sampai di Rom. Betul. Rajin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukumul gha'it." Gha'it ini maksudnya adalah bangunan untuk buang hajat. Asal dari gha'it adalah makanun munkhafid, tempat yang landai. Kenapa tempat landai? Karena di masa lalu belum ada bangunan-bangunan untuk buang hajat, maka orang mencari tempat yang agak turun ke bawah, mungkin ada lubang atau apa, agar tidak ditengok orang lain. Ya, itu namanya gha'it. Lama-lama kemudian istilah ini jadi meluas, yaitu apa? Bilik air dikatakan gha'it. Bahkan sesuatu yang keluar dari yaitu yang najis itu sendiri dikatakan gha'it. Yaitu apa? Yang beraknya sendiri dikatakan gha'it. Nah, cuma yang dimaksudkan di sini adalah yaitu tempatnya. Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, yaitu untuk buang hajat atau untuk kencing, fala yastaqbilil qiblah, maka jangan dia menghela ke kiblat. Ini menunjukkan bahwasanya kiblat memang wajib untuk dimuliakan. Dia bukan hanya kiblat untuk sholat, untuk doa. Bahkan apa, kalau buang hajat juga jangan menghela langsung ke sana, karena itu tempat yang sangat dimuliakan. Dan juga sebaliknya, wala yuwalliha dhahrah, jangan pula dia itu membelakangi kiblat dengan tulang belakangnya, itu membalikkan. Menghala jangan, membelakangi juga jangan. Karena apa? Berarti kita menyodorkan buntut dan najis ke arah sana, maka jangan. Berarti apa? Syarriqu au gharribu, hendaknya kalian menghala ke timur atau menghala ke barat. Ini sekedar contoh, ini misal, bukan kepastian. Karena terkadang tempat-tempat tertentu justru ke baratnya adalah kiblat, atau di tempat yang lain ke timur malah kiblat. Maka ini sekedar contoh, mencari tempat yang tidak termasuk dari kiblat atau membelakanginya. Dan ini menunjukkan hadis Nabi itu wajib dipahami
dengan makna-maknanya, bukan sekedar dohir lafadznya. Dohir lafadznya timur, berarti dimanapun berada kita ke timur. Padahal boleh jadi di suatu negara timur itu justru arah kiblat dia. Tapi kalau kita paham apa yang Nabi inginkan, kita tahu lafadz timur barat ini bukan sesuatu yang baku yang pasti, tapi sekedar contoh untuk tempat-tempat mungkin kalau di Madinah berarti timur dan barat tidak sampai kena kiblat dan seterusnya. Hadis ini sebenarnya ada kelanjutannya, yaitu apa? Abu Ayyub mengatakan, yaitu falamma ataina Syam, yaitu tatkala kami tiba di Syam, waktu apa? Waktu perang dan sebagainya, perang di Syam. Kemudian apa? Wajadnal marahidha qad buniyat nahwal qiblat. Kami dapati bahwasanya tempat-tempat buang hajat itu dibangun dalam keadaan menghadap ke kiblat. Mungkin apa? Peninggalan tradisi orang Yahudi atau apa, karena jelas di sana Yahudi dan Nasrani yang mendominasi wilayah Syam waktu itu. Nah, tradisinya seperti itu. Maka beliau mengatakan fanan harifu anha wa nastaghfirullah. Maka kami agak bergeser arahnya dari kiblat tatkala menggunakan bilik tandas yang ada. Dan kami mohon ampun kepada Allah. Nah, ini Abu Ayyub beliau berusaha menaati hadis yang beliau dapatkan. Dan itu bagus, melaksanakan sesuai dengan ilmunya. Tetapi alhamdulillah setelah itu hadis telah dibukukan. Maka para ulama menggabungkan antara dalil larangan ini dengan dalil prakteknya Nabi yang dalam hadis siapa tadi? Ibnu Umar dan juga hadis Jabir. Yang mana kesimpulannya tidak sampai haram, tapi dia makruh kalau di luar bangunan. Kalau di dalam bangunan lebih melemah lagi kemakruhannya. Tapi semakin kita menjauh dari arah kiblat atau sebaliknya, membelakangi kiblat, kita menjauh dari pola seperti itu, ini menunjukkan ketakwaan, menjauh betul-betul walaupun di balik dinding. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.